Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa bersyukur begitu penting dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan tubuh kita ketika kita melatih diri untuk bersyukur? Mari kita telusuri lebih dalam tentang arti bersyukur dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kita dari cara berpikir dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi pantai pada senja yang indah. Di hadapan Anda, ombak bermain-main dengan gemerlap cahaya matahari yang terbenam. Angin lembut menyapu wajah Anda, memberikan sentuhan sejuk yang menyegarkan. Di langit, awan-awan membentuk pola-pola yang menakjubkan, menciptakan lanskap yang luar biasa. Saat Anda berdiri di sana, Anda merasa terdorong untuk mengucap syukur atas keindahan alam ini yang begitu menakjubkan. Itulah keindahan sederhana yang sering kita lupakan dalam kesibukan kita sehari-hari, namun begitu berharga ketika kita memilih untuk bersyukur. Mari kita masuk pada alasan pertama, mengapa kita harus bersyukur adalah karena meningkatkan kebahagiaan. Saat kita melatih diri untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, baik besar maupun kecil, kita mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. Alasan kedua mengapa kita harus bersyukur adalah karena kesejahteraan psikologis yang meningkat. Ketika kita mampu menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita, kita merasa lebih puas dan konten. Ini tidak hanya menciptakan rasa damai batin, tetapi juga memberi kita fondasi yang kokoh untuk membangun kebahagiaan dalam jangka panjang. Saat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita tidak lagi terjebak dalam siklus keinginan tak terbatas, yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan. Ini membantu kita untuk menerima diri kita sendiri dengan lebih baik, mengurangi tekanan untuk selalu mencari lebih banyak, dan membuat kita lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Selain itu, bersyukur juga memperkaya emosi positif dalam hidup kita, menjadi alasan ketiga yang sangat penting. Ketika kita melatih diri untuk menghargai dan bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup, kita cenderung merasa lebih optimis, penuh semangat, dan bersemangat. Ini membantu kita mengatasi rintangan dan tantangan dengan lebih baik, karena kita memiliki pandangan yang lebih optimis tentang masa depan. Selain itu, rasa syukur juga membantu kita mengurangi perasaan iri dan cemburu terhadap orang lain. Sebaliknya, kita dapat merasa senang untuk kesuksesan dan kebahagiaan mereka karena kita lebih fokus pada keberkahan yang sudah kita miliki. Bagaimana Anda mengalami peningkatan kesejahteraan emosional dan mental ketika Anda mempraktikkan rasa syukur dalam hidup Anda? Alasan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan bersyukur dalam mengurangi gejala depresi. Saat kita mengalami masa-masa sulit atau tantangan dalam hidup, seringkali mudah bagi pikiran kita untuk terjebak dalam lingkaran negatif yang memperburuk suasana hati. Namun dengan mempraktikkan rasa syukur, kita dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang menyedihkan atau menekan dan memfokuskan pada hal-hal yang positif. Ini membantu kita membangun ketahanan mental yang kuat dan mengurangi risiko gejala depresi yang parah. Dengan mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap hidup, kita menjadi lebih mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik dan menemukan solusi yang lebih konstruktif. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa bersyukur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Saat kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan rasa syukur dan apresiasi terhadap kehidupan, kita cenderung merasa lebih tenang dan rileks. Ini mengurangi produksi hormon stres dalam tubuh kita, membantu kita tidur lebih nyenyak dan pulih dengan lebih baik setelah hari yang melelahkan. Tidur yang berkualitas memiliki dampak besar pada kesejahteraan secara keseluruhan, membantu kita memulai hari dengan energi dan semangat yang baru. Dengan demikian, menghargai momen-momen kecil dalam hidup dapat memiliki efek yang luar biasa pada kesehatan mental dan fisik kita. Bagaimana Anda mengalami hubungan antara bersyukur dan manajemen stres serta kualitas tidur Anda?
Alasan keempat yang penting adalah kemampuan bersyukur dalam mengurangi gejala depresi. Saat kita mengalami masa-masa sulit atau tantangan dalam hidup, seringkali mudah bagi pikiran kita untuk terjebak dalam lingkaran negatif yang memperburuk suasana hati. Ini membantu kita membangun ketahanan mental yang kuat dan mengurangi risiko gejala depresi yang parah. Dengan mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap hidup, kita menjadi lebih mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik dan menemukan solusi yang lebih konstruktif. Alasan kelima yang signifikan adalah kemampuan bersyukur dalam menurunkan tekanan darah. Penelitian telah menunjukkan bahwa praktik bersyukur dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita. Ketika kita mengalami rasa syukur, tubuh kita mengalami penurunan tingkat stres, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang stabil merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular lainnya. Dengan demikian, mempraktikkan rasa syukur tidak hanya memberi manfaat pada kesejahteraan mental kita, tetapi juga dapat mendukung kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Selain itu, ketika kita bersyukur, kita cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap hidup dan diri sendiri. Hal ini dapat memengaruhi gaya hidup kita secara keseluruhan, termasuk pola makan dan tingkat aktivitas fisik. Orang yang lebih bersyukur cenderung lebih peduli terhadap kesehatan mereka secara umum, termasuk menjaga pola makan yang seimbang dan rutin berolahraga. Praktik bersyukur tidak hanya mengurangi tekanan darah secara langsung, tetapi juga dapat membawa perubahan positif dalam gaya hidup kita yang berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Bagaimana Anda melihat hubungan antara bersyukur dan kesehatan fisik Anda sendiri? Alasan keenam yang penting adalah kemampuan bersyukur dalam meningkatkan kualitas tidur. Saat kita menghargai apa yang sudah kita miliki dalam hidup, kita cenderung lebih tenang dan rileks, yang pada gilirannya dapat membantu kita tidur lebih nyenyak. Pikiran yang bebas dari kegelisahan dan ketegangan lebih mungkin untuk meraih istirahat yang mendalam dan memulihkan tubuh dengan lebih baik selama tidur. Selain itu, praktik bersyukur juga membantu mengurangi stres, yang seringkali merupakan penyebab utama kesulitan tidur. Dengan demikian, melatih diri kita untuk bersyukur setiap hari dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita secara keseluruhan. Selain manfaat langsungnya terhadap kualitas tidur, praktik bersyukur juga membantu menciptakan lingkungan mental yang kondusif untuk tidur yang nyenyak. Saat kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan perasaan syukur dan apresiasi terhadap kehidupan, kita cenderung lebih mampu melepaskan kekhawatiran dan pikiran gelisah yang sering mengganggu tidur kita. Ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk memasuki siklus tidur yang dalam dan pulih dengan baik setelahnya. Dengan demikian, bersyukur bukan hanya tentang menghargai momen-momen indah dalam hidup, tetapi juga tentang memberi. Ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk memasuki siklus tidur yang dalam dan pulih dengan baik setelahnya. Dengan demikian, bersyukur bukan hanya tentang menghargai momen-momen indah dalam hidup, tetapi juga tentang memberi. Alasan ketujuh yang penting adalah kemampuan bersyukur dalam menciptakan dukungan sosial yang kuat. Ketika kita mempraktikkan rasa syukur, kita cenderung menjadi lebih terbuka untuk berbagi dengan orang lain dan memberikan dukungan. Ini karena kita menghargai apa yang kita miliki dalam hidup dan ingin berbagi kebaikan tersebut dengan orang lain. Saat kita bersyukur, kita juga lebih mampu melihat nilai dalam hubungan kita dengan orang lain, sehingga kita lebih termotivasi untuk memelihara dan memperdalam ikatan sosial tersebut. Lebih lanjut, praktik bersyukur dapat memperkuat hubungan interpersonal kita. Saat kita mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain, baik melalui ucapan atau tindakan, itu memperkuat ikatan emosional antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan positif di antara kita dan komunitas kita. Selain itu, ketika kita bersyukur, kita cenderung menjadi lebih sadar akan kebutuhan dan keinginan orang lain di sekitar kita. Ini membuka pintu untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada mereka yang membutuhkan,
sehingga memperkuat hubungan sosial kita dan menciptakan jaringan dukungan yang kokoh. Praktik bersyukur juga membantu kita mengembangkan sikap yang lebih ramah dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Ketika kita menghargai apa yang sudah ada dalam hidup, kita cenderung lebih peduli terhadap orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Hal ini dapat mendorong kita untuk terlibat dalam tindakan sosial dan amal, serta membangun komunitas yang lebih kuat dan inklusif. Saat kita berbagi rasa syukur dengan orang lain, itu juga dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek domino yang positif dalam komunitas kita. Selain itu, praktik bersyukur juga dapat membantu kita mengatasi kesepian dan isolasi sosial. Saat kita mempraktikkan rasa syukur, kita cenderung menjadi lebih terbuka dan terhubung dengan orang lain. Ini dapat membantu kita merasa lebih terhubung dan didukung secara emosional, mengurangi risiko kesepian dan isolasi sosial yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan bersyukur dan membangun hubungan sosial yang kuat, kita dapat merasa lebih diterima dan didukung dalam komunitas kita, yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, praktik bersyukur juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan kohesi sosial dalam masyarakat. Ketika sejumlah besar individu dalam masyarakat mempraktikkan rasa syukur, itu menciptakan budaya apresiasi dan saling menghargai yang dapat meresap ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik bersyukur haruslah autentik dan berasal dari hati yang tulus. Bersyukur bukanlah tentang melakukan tindakan-tindakan tertentu karena kita merasa terpaksa atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sebaliknya, itu tentang menghargai apa yang kita miliki dengan tulus dan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain dengan tulus. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya, di mana individu saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, praktik bersyukur tidak hanya memberi dampak positif pada tingkat individu, tetapi juga dapat menciptakan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempraktikkan rasa syukur secara tulus, kita dapat menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, mendukung kesejahteraan kita sendiri, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana pengalaman Anda dengan menciptakan dukungan sosial melalui praktik bersyukur? Bersyukur adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saat kita menghargai apa yang kita miliki, kita membuka pintu bagi kebahagiaan, kesejahteraan, dan hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus melatih diri kita untuk bersyukur setiap hari, karena dalam rasa syukur, kita menemukan keajaiban-keajaiban kecil yang membuat hidup ini berarti. Terima kasih atas kunjungan Anda dan komentar positif Anda. Semoga hari Anda penuh berkah dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam langkah positif.